Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya. Ya, kita siapin manajer. Siap. Kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tampaknya tak bisa lagi menahan amarahnya ketika para pemain Australia nampak melakukan selebrasi yang terlalu berlebihan usai mengalahkan timnas U16 beberapa waktu lalu. Dalam post interviewnya usai laga, Erick Thohir yang selama ini dikenal tenang dengan pembawaan kalem nampak menggebu-gebu untuk membalas timnas Australia. Apalagi Indonesia akan cukup sering bertemu Australia dalam beberapa kesempatan ke depan. Mulai dari pertemuan timnas U17 di ajang kualifikasi Piala Asia, hingga pertemuan di timnas senior saat Indonesia bakal menghadapi Australia di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia. Ia pun meminta manajer menyiapkan timnas dengan sebaik mungkin, di mana mantan presiden Inter Milan tersebut nampak yakin jika Indonesia bisa membalas Australia. Timnas Australia sepertinya bakal jadi rival baru Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Di mana hal itu, lantaran skuad Garuda bakal sering untuk menghadapi tim yang ada di bawah kita tersebut jika menengok peta dunia, bukan? Oke, jadi di tahun 2024 saja kita sudah 3 kali bertemu Australia. Mulai dari pertemuan di babak 16 besar Piala Asia, di mana saat itu kita kalah dari pasukan Graham Arnold. Pertemuan di fase grup Piala Asia U23, di mana Indonesia berhasil mengalahkan Australia dan gantian menyingkirkan mereka di babak fase grup. Dan terbaru, pertemuan di semifinal Piala AFF saat Indonesia harus menerima kekalahan 5-2 setelah hanya bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28. Selain sudah bertemu dalam 3 kali pertemuan di tahun ini, Indonesia juga bakal bertemu kembali Australia di banyak kesempatan. Mulai dari babak kualifikasi Piala Asia U17 dan juga kualifikasi Piala Dunia round 3 di skuad timnas senior. Dan itu kenapa rivalitas kita dan Australia mulai memanas akhir-akhir ini. Di mana itu tergambar jelas dengan reaksi emosional dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang ingin membalas Australia di pertemuan selanjutnya, baik di level junior maupun senior. Ya. Dan pasti saya akan bilang ke tim senior kita, ya, tim senior kita yang akan juga ketemu Australia di grup, kita fight juga, kita kasih lihat ya, kita bukan bangsa yang mereka bisa selebrasi begitu-begitu, oke? Kita lawan mereka. Untuk level U17, Indonesia sendiri akan kembali bertemu timnas Australia di bulan Oktober. Kebetulan Indonesia dan Australia satu grup di kualifikasi Piala Asia U17. Kedua negara masuk grup K, yang juga diisi tuan rumah Kuwait dan juga Mariana Utara. Di momen itulah timnas diharapkan bisa membalas Australia. Sebenarnya di laga semifinal Piala AFF beberapa waktu lalu, tim Garuda bisa mengimbangi bahkan menyulitkan Australia. Pasukan Garuda Muda bahkan sempat unggul lebih dahulu. Namun kartu merah yang didapatkan timnas di menit ke-28 memang mengubah permainan. Timnas yang bermain dengan kurang 1 pemain harus kebobolan 5 gol. Namun tim Garuda yang tak menyerah tetap bermain menyerang dan terbuka. Dengan 3 gol berhasil timnas ciptakan untuk mengakhiri laga dengan skor 5-3. Kekalahan itu sendiri kini menjadi motivasi besar untuk mempersiapkan tim dengan lebih baik jelang kembali berhadapan dengan Australia di kualifikasi Piala Asia U17. Para pemain harus belajar, tak boleh ada kesalahan. Dan kami pikir ini adalah kekalahan yang bisa jadi hal positif untuk anak-anak muda tim Garuda jika mereka harus terus berkembang. Karena target tim ini adalah lolos ke Piala Dunia U17. Selain timnas U17 yang bakal kembali bertemu Australia, timnas senior kita juga bakal kembali bertemu menghadapi timnas Australia pada ajang kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga yang akan dimainkan pada 10 September mendatang. Pak Erick Thohir pun sudah mewanti-wanti bahwa mereka akan mengatakan kepada para pemain senior timnas untuk membalaskan dendam tim junior pada pertemuan nanti. Jelas Ketua Umum kita cukup optimis
Meski kita tahu Australia bukanlah tim sembarangan dengan track record sebagai tim langganan Piala Dunia, dengan di edisi terakhir mereka, sukses masuk ke babak 16 besar. Namun ada keyakinan jika timnas bisa main di bulan September nanti. Apalagi tim Garuda juga akan bermain di kandang yang rencananya akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya ingat lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar. Keyakinan Erick Thohir sendiri tentu beralasan. Skuad timnas senior kita saat ini memang telah berkembang. Deretan pemain bintang yang bermain di liga level top Belanda dan Italia jadi alasan besar kenapa skuad Garuda bisa mengejutkan Australia. Seperti kita tahu, kita saat ini memiliki deretan bintang yang tengah bermain di Liga Belanda, layaknya Ragnar, Tom Hai, hingga Kelvin Verdonk. Belum lagi Jay Itzes yang jadi incaran tim-tim besar Serie A, usai membawa Venezia lolos ke Serie A. Timnas juga diyakini bakal mendapatkan tambahan pemain di round 3 yang bakal meningkatkan kedalaman kekuatan dari skuad Garuda. Sebagai contoh, jika Ole dan Kevin Dix bisa diselesaikan, serta Martin Pais bisa gabung tanpa kendala, maka kami pikir membalaskan dendam pada rival baru kita Australia sekali lagi bukan hal yang mustahil. Seperti kata Erick Thohir, kita bisa mengalahkan timnas U23 Australia beberapa waktu lalu, dan potensi untuk mengalahkan timnas senior mereka juga bukan hal mustahil. Saat ini sendiri perkembangan sepak bola Indonesia memang telah jadi sorotan rival-rival kita di grup C. Dari Australia, pujian baru-baru ini diberikan oleh legenda Australia Tim Cahill yang menilai Indonesia berkembang dengan sangat pesat. Look, they should be very proud because you see the development of football in Indonesia, especially with the performance that they had in the under-23s. The President Eric there is doing a fantastic job, the leadership in the country. Jelas skuad Garuda dengan deretan pemain bintang Eropa yang mengisi skuad timnas senior bakal jadi masalah bagi tim manapun di round 3 nanti, tak terkecuali Jepang hingga Australia. Dan perasaan optimisme itulah yang kini tengah coba dibakar oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Para pemain harus berjuang untuk membawa nama besar Indonesia di kancah dunia. Sekarang, harapan besar muncul pada Shin Tae-yong dan skuad timnas. Piala Dunia ada di depan kita. Peluang itu terbuka. Meski sulit, apapun bisa terjadi. Coach Shin yang baru saja mengkonfirmasi perpanjangan kontrak hingga 2027 bersama timnas Indonesia, diminta untuk menemukan strategi terbaik guna menghadapi rival-rival timnas kita di putaran yang ketiga ini. Jadi itulah cerita di balik rencana Indonesia balaskan dendam pada rival baru kita, timnas Australia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.